saya pikir ya udah nggak apa-apa lah. Kita mulai dulu dengan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima sehingga kami bisa berkumpul pada siang hari ini. Bimbinglah Cisiela yang pada hari ini akan memberikan pencerahan firman-Mu kepada kami. Bantulah kami agar kami dapat memahami dan menguatkan iman kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah masyarakat. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Pak. Selamat sore. Selamat, Ci. Oke. Selamat sore semuanya, Bapak dan Ibu, teman-teman, Shalom. Hari ini hujan-hujan gini, kita enak bahas perikop ya. Apa hubungannya coba? Nggak ada sih. Kita akan bahas tentang Naaman hari ini. Ada yang pernah dengar nggak tentang Naaman? Rada jarang di itu. Tapi Naaman ini jadi satu tokoh yang luar biasa. Dan hari ini, padahal dia itu bukan orang Israel, dia penjajah, orang Aram. Tapi hari ini kita bisa belajar banyak dari Naaman ini tadi, dan kita akan melihat cerita perikop ini bukan dari sudut ceritanya, tapi kita akan mencoba untuk melihat bagaimana kita refleksikan ini untuk kita sendiri ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Oke, aku bacain ya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu
Pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Alang, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat itu kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada Raja. Bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dengan menjadi tahir? Kemudian berpanglinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya dan kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukan kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan coba menangkap arti tersirat dari perikop ini, dan kita akan pakai untuk refleksi kita sendiri. Kita akan coba lihat dari ayat per ayat ya tentang Naaman ini. Perhatikan di ayat yang pertama, dibilang bahwa Naaman itu panglima Raja Aram. Berarti dia itu bukan orang Israel. Dia itu orang asing. Kita tahu ya, bangsa Israel itu selalu punya pride terhadap dirinya sendiri, dan dia memandang bahwa dia adalah bangsa yang dipilih Tuhan gitu. Tapi kondisinya pada waktu itu, Israel itu lagi dijajah sama bangsa Aram. Jadi secara secara duniawi, kondisi Israel itu ada di bawah pendudukan Aram ini tadi. Dan Naaman ternyata dia bukan orang biasa. Ternyata dia adalah panglima raja. Dia bukan cuma terpandang di mata raja. Aduh, terpandang di mata manusia aja udah keren banget ya. Tapi dia terpandang di mata raja loh. Berarti raja ini sangat menghargai dia. Sangat menyayangi dia gitu. Kenapa? Karena si raja tahu bahwa Tuhan itu memberkati Naaman. Jadi oleh Naaman, bangsa Aram mengalami banyak kemenangan. Itu yang membuat raja sayang banget dan segan.
menghargai si Naaman ini tadi. Jadi Naaman ini bukan orang sembarangan, walaupun dia penjajah, dia bukan orang sembarangan gitu. Ayat 2. Oh, belum habis ya, ayat 1 dulu. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Dia bukan orang sembarangan. Dia bukan cuma disayang dan dipandang sama raja. Tapi dia pun ternyata pahlawan negara. Tapi lihat, walaupun dia seorang pahlawan, ternyata dia punya sakit kusta. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata walaupun orang itu statusnya tinggi, walaupun dia disayang sama Tuhan, walaupun dia sangat terpandang dan dihargai, tapi orang itu tidak ada yang sempurna. Jadi kalau si Naaman ini dia punya penyakit kusta sebagai kelemahannya, setiap orang juga punya kelemahan, kekurangan, termasuk saya. Jadi apa yang menjadi kekurangan kelemahan kita itu macam-macam gitu. Tapi yang intinya kita harus tahu bahwa walaupun orang berhasil, walaupun orang sukses, walaupun orang terpandang dan tinggi, pahlawan sekalipun deh, dia pasti punya kelemahan. Bentuknya macam-macam. Ada penyakit kayak si Naaman ini, ada mungkin masa lalu yang buruk, ada mungkin kondisi ekonomi yang tidak bagus, kayak gitu. Ada mungkin yang keluarganya tidak sempurna, atau dia punya aib di keluarga besarnya, atau dia punya aib di masa lalunya. Tapi yang jelas nggak perfect aja. Pasti ada kelemahan-kelemahan. Dan buat kita tahu, kelemahan itu berbeda dengan dosa. Kelemahan itu berbeda dengan dosa. Kelemahan ya kelemahan. Jadi walaupun kita sempurna, walaupun kita berhasil, tapi kita pasti tetap punya kelemahan. Seperti yang dicerminkan oleh Naaman ini. Ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Nah, udah tahu ya, kalau Aram adalah penjajah, Israel adalah yang dijajah. Satu kali saat mereka datang ke Israel, mereka bawa balik tawanan-tawanan, dan salah satunya adalah seorang anak perempuan. Kita tahu seorang perempuan di masa itu termasuk bangsa kelas 2, tidak diindahkan, beda dengan laki-laki gitu. Nah, ternyata salah satu budak, tawanan itu budak, jajahan kan. Nah, salah satu budak yang dibawa adalah anak perempuan ini tadi. Dianggap warga kelas 2 deh, udah masih anak-anak, perempuan pula gitu. Dan ternyata anak perempuan ini dimasukkan untuk kerja di rumah Naaman. Rupanya anak perempuan ini yang nggak tertulis namanya di Alkitab, dia punya integritas yang luar biasa. Anak ini pasti jujur, anak ini pasti menyenangkan, anak ini pasti kerja dengan sungguh-sungguh dan bagus. Terbukti apa? Di ayat 3, dia bisa bekerja sampai masuk ke dalam kamarnya si Naaman itu. Gitu. Jadi ini cerita pasti udah terjadi bertahun-tahun. Namanya budak baru masuk. Pahlawan kan budaknya bukan cuma 1-2 ya. Mungkin dia punya puluhan budak. Jadi namanya anak baru, nggak mungkin langsung dikasih masuk kamar kan. Dia pasti lihat-lihat dulu nih anak kualitasnya kayak gimana gitu, hatinya kayak gimana gitu, bisa dipercaya apa enggak. Jadi pasti nggak bisa langsung masuk kamar. Mungkin pertama dia di depan dulu, beres-beresin dapur dulu, petik-petik sayur kayak apa kayak gitu. Tapi pada saat dia lihat kerjanya bagus, maka pelan-pelan dia boleh masuk rumah. Udah dipercaya nih, boleh beres-beresin rumah, beresin lukisannya, noto meja makan, apa segala macam. Dan karena dia kerjanya terus-menerus bagus, akhirnya si anak ini boleh masuk kamar. Jadi anak ini pasti kerjanya bagus. Dia sudah lama kerja di situ, dia bisa dipercaya, dia pasti disayang karena bisa dipercaya, kerjanya bagus, jadi dia bisa masuk ke dalam kamar panglima, ke dalam kamarnya si Naaman itu tadi. Buktinya apa? Dia bisa masuk ke dalam kamarnya Naaman.
Buktinya dia bisa tahu kalau si Naaman itu sakit kusta. Bapak dan Ibu, zaman itu sakit kusta itu kan harus dikucilkan. Gak bisa sembarangan berkeliaran, harus dikucilkan. Jadi pasti si Naaman menyembunyikan kustanya di balik mungkin jubahnya, pakai tangan panjang, mungkin dia pakai sarung tangan, dia sembunyikan di bawah helmetnya. Jadi tidak ada orang yang tahu kalau dia sakit kusta. Tapi kalau di kamar kan dia copot semua itu. Makanya si anak itu tahu kalau si bapak itu punya kelemahan sakit kusta. Karena dia bisa masuk kamar, jadi dia bisa lihat. Yang orang lain nggak tahu gitu. Dia bisa lihat karena dia bisa masuk kamar. Dia kerjanya bagus, dia bisa masuk kamar, jadi dia bisa lihat gitu. Lalu si gadis ini bukan cuma bisa dipercaya, kerjanya bagus sehingga boleh masuk kamar, tapi ternyata gadis ini punya relasi yang cukup dekat sama nyonya. Terbukti apa? Dia berani ngomong sama nyonya. Dia ngomong kan sama nyonya di ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, ini satu relasi yang luar biasa. Kalau si anak ini kerjanya bagus, dia dapat dipercaya, ternyata dia dekat juga dengan si nyonya, sehingga dia berani terbuka. Gitu. Karena kalau orang tidak punya keberanian atau relasi yang dekat, dia nggak akan berani loh ngomong begitu sama si nyonya itu. Namanya orang asing apalagi jajahan, dia pasti lebih baik udah deh daripada aku dihukum karena aku tahu kalau si bapak sakit kusta, lebih baik aku diem aja. Aduh, siapa sih aku ini? Aku kan bukan siapa-siapa. Masa ya nyonya mau dengerin aku? Udah deh aku diem aja. Nah, kalau si gadis punya pemikiran negatif kayak begitu, dia tidak akan mengungkapkan kebenaran. Tapi si gadis ternyata dia punya keberanian, relasi yang dekat, dan dia punya tahu bahwa dia ngomong kebenaran, dia tidak akan dihukum. Jadi dia ngomong sama nyonyanya, aduh coba nih si bapak ke nabi yang di Israel itu, pasti dia akan disembuhkan gitu. Dia ngomong, singkat kata, si gadis ini punya keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan dan mujizatnya. Tuh kan, sampai orang lain percaya. Nah, di sini bagaimana dengan Anda dan saya? Ingat loh, gadis ini cuma tawanan, tapi dia berani ambil resiko dan dia tidak mundur sampai Naaman percaya. Dia ngomong seperti ini sama si nyonya, pasti gak cuma sekali. Namanya office girl ya, ngomong, aduh nyonya, itu coba bapak diajak ke nabi di Israel, pasti sembuh. Kira-kira apa nyonyanya langsung percaya? Enggak lah, Israel gitu jauh. Lagian ini yang ngomong cuma budak kecil doang. Dokternya dokter siapa enggak jelas gitu ya. Ya pasti enggak, kalau orang terkenal kan mungkin si nyonya sudah tahu gitu. Tapi kan mereka bukan orang Israel. Mereka tidak mengenal nabi-nabi Israel gitu. Jadi ya dia tidak akan langsung mengindahkan perkataan si gadis kecil itu. Tapi karena gadis ini punya keberanian yang luar biasa untuk bersaksi, padahal dia tawanan. Untuk bersaksi dia punya keberanian, dia berani ambil risiko. Ya udah dia ngocek terus sama nyonyanya. Nyonya, ajaklah si bapak. Aku yakin itu Nabi bisa sembuhkan. Mungkin nyonyanya masih diem. Nyonya, aja itu bapak nggak ada ruginya, pasti sembuh lah, pasti sembuh gitu. Mungkin nyonya masih diem, mungkin dia lakukan itu nggak tahu berapa kali, 3-4 kali, nyonyanya baru nggak. Ini anak kok ngomong terus nabi apa. Mungkin pertama dia masih tanya dulu, kamu tuh ngomong apa sih? Nabi itu apa? Nabi itu siapa gitu? Emang dia bisanya apa? Emang CV-nya kayak apa gitu? Mungkin nyonyanya masih nanya-nanya gitu, karena dia nggak mungkin menyampaikan hal beginian langsung ke suaminya gitu. Nah mungkin setelah nyonyanya puas nanya-nanya, baru dia ngomong sama si Naaman, Pak, itu gadis budak itu, gadis Israel tuh bilang kamu suruh ke Israel, ada nabi sakti katanya. Apa Naaman langsung percaya? Ya nggak juga kali.
pasti mikir, ya anak kecil ngomong kayak gini, tahu apa dia? Omongan anak kecil mah nggak usah didengerin gitu. Tapi si gadis ini terus ambil resiko, terus menunjukkan keberanian. Dia ngomong. Setelah dia tahu bapak dengar, mungkin dia juga ngomong, Pak, itu nabi sakti. Dia pasti bisa sembuhin kamu. Dia punya relasi yang bagus sama Allah. Dia ngomong terus, nggak tahu berapa lama dia ngomong. Sampai akhirnya si Naaman itu ngomong sama si raja. Luar biasa banget kan usahanya si gadis ini tadi. Nembus nyonya, nembus Naaman, sampai nembus ke raja. Luar biasa ini keberaniannya si gadis tawanan ini tadi. Bagaimana dengan kita gitu? Coba ini dua raja-raja dibatasin ya. Kita buka 2 Efesus 6 ayat 19-20. Efesus 6 ayat 19-20. Di situ dibilang, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, Bapak dan Ibu, 2 kali kata-kata di sini kita diminta punya keberanian, terus berani untuk mewartakan Injil. Butuh keberanian untuk mewartakan Injil itu gitu. Pada saat kita membuka mulut, yang keluar dari mulut kita adalah pewartaan Injil. Tapi Bapak dan Ibu, di note di sini ya, kita punya keberanian untuk mewartakan Injil. Itu bukan berarti kita disuruh khotbah. Bukan berarti kita ngomong. Misalnya di depan orang-orang yang tidak percaya, lalu kita ngomong, Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan begitu besar kasih Allah pada dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya tidak akan binasa. Itu perkataan iman. Bila Bapak dan Ibu semua percaya pada Yesus, Bapak akan selamat. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak percaya pada Yesus, tidak ada jaminan atas keselamatan. Jelas kita nggak ngomong begitu kepada orang yang tidak percaya. Atau belum percaya. Kita tidak berkonfrontasi dengan berkhotbah mengatakan ayat. Tapi yang dimaksud dengan di Efesus 6 ayat 19-20 itu tadi, keberanian untuk menyatakan kebenaran firman tidak selalu dinyatakan dengan ayat atau seperti paksaan gitu. Yang dilakukan oleh si gadis ini tadi, itulah kebenaran yang diungkapkan. Itulah keberanian tentang kebenaran yang diungkapkan gitu. Jadi nggak selalu ngomong ayat, nggak selalu kita ngomong sama orang, ayo sini aku doain tumpang tangan, nggak selalu gitu. Tapi omongan-omongan yang keluar dari mulut kita harus menyatakan bahwa Allah itu baik. Itu yang dilakukan oleh si gadis kecil itu tadi. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya? Pada waktu kita diperhadapkan dengan mungkin orang-orang yang berbeda dengan kita, bisakah kita tetap menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus bahwa aku mengasihi kamu, bahwa aku punya solusi untuk kamu, bahwa aku ada jalan untuk kamu dan sebagainya. Nggak selalu kita khotbahin, enggak. Tapi dengan omongan kita pribadi, bahasa kita sehari-hari, kita tunjukkan bahwa ada kebenaran yang menyertai itu. Kita berani nggak menyatakan? Biasanya contoh yang paling gampang ya, kalau kita makan di tempat umum, berani nggak kita bikin tanda salib? Ini contoh paling gampang. Berani nggak kita ngomong sama orang di sekitar kita bahwa aku kuat karena aku Tuhan, aku punya Tuhan. Aku kuat karena aku punya komunitas yang mendoakan aku gitu. Nah, ini salah satu contoh kita punya keberanian untuk bersaksi. Kisah 4 ayat 29 sampai 31. Kisah 4
ayat 29 sampai 31. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Sekali lagi ya, diminta untuk berani untuk memberitakan tentang firman. Firman itu tidak selalu tentang ayat ya, tapi firman bicara juga tentang kebenaran. Sebagaimana si gadis kecil mengatakan kebenaran, walaupun tanpa disertai oleh ayat, tapi tetap menyatakan kebenaran. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan punya keberanian untuk menyatakan firman kebenaran. Dan setelah firman kebenaran yang dinyatakan itu tadi terlaksana, maka orang yang mengalami akan menyatakan juga kebenaran itu. Nanti kita akan lihat bagaimana Naaman ternyata mengambil tongkat estafet itu tadi. Kebenaran yang sudah dinyatakan oleh si gadis kecil itu tadi dilanjutkan oleh si Naaman. Tapi di sini tadi 2 ayat ini kita lihat bahwa kita harus terus-menerus berdoa. Mohon keberanian, mohon Roh Kudus agar kita berani, agar menggerakkan kita sehingga kita bisa menjadi berani. Doa terus agar kita punya keberanian untuk menyatakan firman kebenaran itu tadi. 1 Tes 2 ayat yang kedua. 1 Tes 2 ayat yang kedua. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Ayat ini juga ngomong tentang keberanian untuk menyatakan kebenaran. Walaupun sikon lagi tidak bagus, di dalam perjuangan, di dalam pergumulan yang berat, dia berani bersaksi. Bagaimana dengan kita? Pada saat kita menghadapi berbagai macam tekanan, masalah kehidupan, situasi yang tidak bagus, berani gak kita menyatakan bahwa aku tetap berpegang kepada Allah, aku tetap tahu Allah mengasihi aku tetap bersyukur, walaupun keadaan tidak sesuai dengan yang aku harapkan, tapi aku tetap berpegang kepada kebenaran. Begitu banyak ayat yang sudah terbuka mengatakan kepada kita agar kita berani untuk melakukan bagian kita ini tadi. Masa kalah sama gadis kecil yang tawanan? Kita semua udah dewasa. Masa kita kalah sama gadis kecil ini tadi? Betapa gadis kecil ini berani untuk menyatakan kebenaran dengan bahasa dia sendiri. Bukan hanya dia berani untuk menyatakan kebenaran, tapi dia transfer roh istilahnya. Karena dia beriman, dia punya iman, dia punya roh yang menyertai dia. Dan dia transferkan roh itu tadi kepada nyonyanya, kepada tuannya. Sehingga si nyonya dan tuan terbuka hatinya. Itu loh yang harus terus-menerus kita usahakan. Kita bisa aja berani ngomong. Kita bisa aja berani atau bahkan nekat untuk ngomong. Tapi kalau hidup kita tidak disertai dengan integritas yang baik, maka omongan kita adalah omongan nekat, bukan omongan yang disertai dengan kuasa roh. Gitu. Kita harus tahu juga bedanya ya. Si gadis kecil ini, dia bisa transfer roh. Kenapa? Karena dia hidupnya baik, dia hidupnya benar, dia bisa dipercaya. Dia bisa dipercaya, makanya dikasihi. Bayangkan kalau si gadis ini tidak dipercaya oleh nyonyanya. Dia mau ngomong apa aja, nyonyanya nggak bakalan dengar. Ya kan? Yang ngomong apa aja nyonyanya nggak bakal dengar karena sikap hidupnya tidak baik. Tapi karena sikap hidupnya baik, jujur, rajin, nggak mengeluh, jaga kekudusan, jaga sikap, sopan gitu. Jadi pada waktu si anak ini ngomong, nyonyanya dengar. Nah,
kita juga harus seperti itu. Biar omongan kita ada kuasanya, maka kita juga harus menjaga sikap hidup kita. Sehingga kita bukan hanya berani, tapi kita sanggup untuk transfer roh, untuk membukakan mata hati orang. Berikutnya, ayat yang ke-5. Setelah si Naaman ngomong sama si raja tentang yang disampaikan oleh gadis itu, si raja bilang, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Bapak dan Ibu lihat bagaimana Naaman ini sangat dicintai oleh raja. Mungkin raja bingung, ini Naaman kenapa ya? Masa omongan gadis kecil dia percaya gitu. Mungkin si raja bingung. Tapi raja tetap mencintai Naaman karena dia melihat bahwa Naaman pengen sembuh gitu. Jadi si raja melakukan bagian dia. Dia bukan cuma dibawain surat untuk memudahkan langkahnya si Naaman ini tadi, tapi si raja bawain juga persembahan gitu. Dan yang dibawain itu enggak main-main loh. 1 talenta itu tuh kurang lebih 34 kilo. Nah, dia bawa 10 talenta perak, 340 kilo perak. Mungkin kalau perak 1 gram 40.000, ini udah berapa juta tuh? 340 kilo kali 10.000. 1 kilo aja udah 10 juta, 3,4 M. Belum emasnya. Emasnya tuh 1 shikal tuh 11,4 gram. Itu buat kita tahu aja ya. Kalau buka Alkitab kita, di belakang sendiri itu ada kamus Alkitab. Nah, di situ dijelasin tuh 1 shikal itu berapa, kayak gitu. 1 shikal itu 11,4 gram. Nah, sekarang kalau dia punya berapa tadi? 6.000 shikal, itu kurang lebih 70 kilo. Emas aku enggak tahu sekarang emas berapa, 1 juta lebih udahan. 1 juta lebih kali 70 kilo berapa duit tuh. Jadi dia dibawain persembahan itu banyak banget. Baju 10. Hari itu ya, baju itu adalah aset, properti yang mahal. Bukan kayak zaman kita sekarang, baju bisa digampang dapat murah. Nah, zaman itu baju itu adalah aset yang mahal. Jadi baju itu berharga banget. Ingat kalau jubahnya Tuhan aja sampai dibagi-bagi, diundi biar tetap utuh. Itu karena nilainya secara duit mahal. Nah, dia dibawain 10 baju, itu barang valuable banget. Aset gede banget gitu. Jadi si raja bawain itu ke Israel, itu tuh untuk memudahkan langkahnya si Naaman. Tapi bayangkan betapa si raja itu mencintai si Naaman. Ingat, Raja Aram itu adalah penjajah. Sedangkan Naaman mau pergi ke Israel yang dijajah. Biasanya yang dijajah ngasih upeti kepada penjajahnya. Tapi ini kebalik. Penjajah ngasih upeti kepada yang dijajah. Kenapa? Saking sayangnya si raja pada Naaman itu tadi. Biar si Naaman bisa dapat yang dia mau deh. Gitu, saking sayangnya. Itu ayat yang ke-5. Bawa surat. Lalu ayat yang ke-6. Yang menyampaikan surat itu pada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini padamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Nah, ternyata surat itu berisi perintah biar si Raja Israel menyembuhkan Naaman. Nah, Raja Israel merasa nggak mampu dong untuk menyembuhkan. Makanya di ayat 7, dia begitu baca, dia langsung koyakkan itu pakaiannya. Kenapa? Karena dia merasa putus asa. Ya ampun, ini Raja Aram pikir dia dukun apa ya?
Gimana bisa dia menyembuhkan penyakit kusta? Ingat, hari itu penyakit kusta itu penyakit yang aib besar, yang haram besar, makanya harus dikucilkan jauh-jauh dari orang. Mungkin hari itu penyakit kusta kayak penyakit COVID hari ini, di mana orang harus dijauh-jauhkan dulu dan belum ada obatnya untuk menyembuhkan gitu. Jadi karena si Raja Israel merasa nggak mampu untuk menyembuhkan penyakit kusta, dia putus asa. Dia langsung berpikir, ya ampun, emangnya aku Allah? Emangnya aku siapa? Kok Raja Arab suruh aku menyembuhkan? Kan gak mungkin gitu. Wah, ini posisi dilematis banget buat si Raja Israel. Karena dia memang orang biasa doang. Dia gak mampu untuk menyembuhkan. Jadi dia pikir Raja Aram ini cari gara-gara. Karena apa? Kalau dia tidak bisa menyembuhkan, dia ini dijajah loh. Israel lagi dijajah loh. Sekarang kalau dia disuruh menyembuhkan dan dia nggak bisa, wah, bakal terjadi apa nih nanti sama penjajah? Tahu sendiri, penjajah kan biasanya semena-mena. Jadi ya Raja Israel takutlah. Takut nanti dia kenapa-kenapa karena dia nggak sanggup. Ntar kalau si Raja Aram marah gimana? Dia nggak sanggup, ntar dia malah diapa-apain, terbangsanya malah diapa-apain. Makanya dia sampai koyakan bajunya, karena dia merasa putus asa yang luar biasa. Tapi lihat, ayat yang ke-8. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya pesan pada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Lihat, Nabi Elisa datang untuk memberi solusi. Nabi Elisa datang untuk memberi solusi. Bapak dan Ibu, refleksinya untuk kita ya. Kadang-kadang bisa jadi kita tuh kayak di posisinya si Raja Israel. Yang nggak cari gara-gara deh. Yang duduk anteng, yang melakukan bagiannya, bayar upetinya, melakukan pekerjaannya, yang nggak neko-neko gitu. Tapi udah duduk manis, melakukan tugas dan kewajibannya dengan benar, kok tahu-tahu ada masalah datang. Ada orang yang cari gara-gara, kayak begitu. Ini sering kita alami gitu. Nah, bagaimana kita menanggapi orang-orang yang datang dengan mengasih masalah atau permasalahan-permasalahan yang datang pada kita gitu. Itu bagaimana kita menanggapi, itu tergantung dari pola pikir kita. Tergantung dari pola pikir kita. Kalau pola pikir kita negatif, kita akan jadi down. Atau kita menjadi sebel, kita jadi marah gitu ya. Atau kita jadi putus asa. Seperti si Raja Israel yang langsung mengoyakkan jubahnya. Kadang-kadang keadaan ini terjadi pada kita. Atau bahkan kadang-kadang kita sudah memberi yang terbaik, melakukan yang baik, nolong orang dengan maksud yang baik gitu ya, memberikan pada orang dengan maksud yang baik. Bukannya diterima kasihin, malah dimaki-maki. Ini juga bisa terjadi sama kita. Tapi kita pakai prinsipnya Mother Teresa ya. Mother Teresa kan bilang, walaupun kita nggak diterima kasih, walaupun kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, ya udah tetap aja melakukan perbuatan yang baik. Seperti itu. Jadi mindset kita menentukan tindakan kita. Agar kita tetap melakukan yang baik, mindset kita harus positif. Karena kalau mindset kita negatif, pasti kita jadi sebel. Pasti kita jadi marah atau bahkan putus asa. Ini kadang-kadang posisi kayak Raja Israel ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak dan Ibu, kadang-kadang juga kita harus bisa mengambil posisi seperti si Nabi Elisa, di mana keberadaan kita harus bisa menjadi jawaban atau solusi bagi orang-orang di sekitar kita. Lihat, tidak ada yang nyuruh Elisa untuk melakukan apa-apa loh. Tidak ada yang menyuruh Elisa untuk menyembuhkan si Naaman. Tapi dia sendiri yang datang menawarkan diri untuk ngambil tanggung jawab rajanya. Ini luar biasa banget. Dia tahu apa yang dia bisa lakukan.
dan dia langsung datang untuk menawarkan solusi. Kita harus belajar juga untuk menjadi seperti Elisa, untuk tidak terkungkung pada fokus yang penting awakku dewe. Gitu. Selama nggak repotin aku nggak apa-apa gitu. Itu bukan urusanku, jadi aku nggak usah repot gitu. Tapi kadang-kadang kita harus bisa menjadi seperti Elisa, di mana setiap dari kita Tuhan sudah kasih talenta masing-masing. Talenta itu bukan cuma bicara tentang skills, sekali lagi. Tapi talenta adalah kalau kita hari ini punya waktu, tenaga, daya pikir yang masih waras, kekuatan, kehidupan, nafas, kesehatan. Itu semua adalah talenta-talenta. Nah, sekarang pada saat kita tahu ada orang yang membutuhkan, berani nggak kita jadi kayak Elisa? Walaupun bukan urusanku, aku datang menawarkan bantuan. Udah aku yang bantu deh. Berani nggak kita lakukan seperti itu? Itu bagian kita. Hari ini, tahun ini di gereja, tahun refleksikan, kita diingatkan agar kalau kita, aku lupa 3 hal itu apa, tapi kita diingatkan untuk kita makin terlibat. Kalau kita makin mengasihi, kita harus makin terlibat. Berarti apa? Kita harus berani untuk ikut ambil bagian. Jadi solusi, menawarkan solusi walaupun bukan urusan kita. Bagi orang-orang di sekitar kita. Nggak usah yang jauh-jauh deh, nggak usah orang yang nggak kenal atau kita nggak tahu. Tapi terutama orang-orang di sekitar kita dulu. Yang kita kenal, yang kita bisa jangkau. Nah, ini coba kita belajar untuk menjadi Elisa-Elisa di zaman ini yang datang menawarkan diri untuk memberi solusi. Start dari hal kecil. Kadang-kadang kita paling capek itu kalau mendengarkan curhatnya orang. Tapi justru hari-hari ini dibutuhkan pelayanan kuping itu tadi. Orang-orang yang mau mendengarkan curhatan-curhatan, keluh kesah, permasalahan orang. Nah, kalau kita bersedia, ayo ngobrol sama aku yuk. Gitu. Itu sebetulnya kita sudah jadi Elisa di zaman ini. Nah, jadi si Elisa ini ngambil tanggung jawab rajanya. Selain dia menawarkan diri untuk memakai talentanya, memberi solusi kepada raja, ternyata dia pun juga meninggikan Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, saat kita berani untuk memakai talenta kita, menjadi jawaban bagi orang-orang di sekitar kita, kita itu juga meninggikan Tuhan loh. Karena orang bisa melihat siapa yang menggerakkan kita, siapa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Kenapa kita mau menolong? Itu semua karena Tuhan. Jadi pada saat kita mau ambil bagian, itu kita sedang meninggikan Tuhan kita juga. Nah, berikutnya, ayat berapa tadi? Ayat 8 udah kelar. Lalu ya udah, karena Elisa udah kirim pesan begitu kepada raja, raja panggil Naaman, kamu pergi ke Elisa deh, gitu. Maka Elisa kamu pergi ke Elisa, iya. Maka Naaman pun beserta rombongan besarnya, dia pergi ke Elisa. Ingat ya, Naaman ini pahlawan. Jadi dia nggak mungkin traveling sendirian. Pasti ada ajudan, pasti ada sekretaris, pasti ada bagian wardrobe, pasti ada pengawal-pengawalnya, kereta-kereta kuda yang ngangkut semua barang-barang persembahannya itu tadi beserta security-nya lengkap karena itu kan urusan duit gede gitu ya. Jadi ini rombongan yang besar banget, pergilah ke rumahnya ke rumahnya si Elisa. Ketok pintu, yang bukain bujangnya, OB-nya. Dan si OB cuman bilang, pergilah mandi 7 kali ke dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan menjadi pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Begitu rombongan sampai di situ dan ternyata yang muncul cuman OB, Naaman tersinggung. Langsung ngomel, masa Elisa nggak temuin gue? Masa yang muncul cuman OB-nya cuman ngomong begitu pula.
di dalam benaknya si Naaman, si Elisa muncul, sambut dia karena dia kan penjajah yang berkuasa gitu. Nggak ada sambutan sama sekali ternyata. Elisa kagak muncul. Dalam bayangan dia Elisa muncul, sambut dia gitu. Lalu berdoa dengan segala macam tetek bengek atributnya. Makanya dia bilang dia pikir bakal menggoyang-goyangkan tangan gitu kayak tukang sihir atau apa gitu kali ya bayangannya. Tapi itu semua nggak terjadi. Nothing happen, nggak ada gitu-gituan deh, tidak ada upacara apapun juga, tidak didoain, tidak ditumpangin tangan juga, tidak semuanya. Yang muncul cuman OB, dan si OB cuman bilang, Bapak bilang kamu pergi ke sungai Yordan ya, nyebur di sono 7 kali, wes tutup pintu lagi. Kecewa lah, tersinggung lah si Naaman ini tadi, ngomel. Setelah ngomel, lihat, gusar kan, ayat 11 dibilang gusar. Gusar panjang tuh ayat 11-12 itu gusar. Dia jadi panas hati. Tapi lihat ayat 13. Tetapi pegawainya datang mendekat. Bilang, Bapak, kalau kamu disuruh nyebrang 7 gunung, disuruh nyebrang 7 laut, pasti dilakukan doa. Nah ini cuma disuruh hal kecil loh. Udahlah Bapak, nanggung. Kita udah sampai sini, toh itu hal kecil, nyebur aja lah. Repotan naik gunung, repotan nyebur lautan. Ini cuma nyebur sungai Yordan doang. Nanggung kita udah di sini, nggak apa-apa, coba aja gitu. Lihat, ternyata Naaman ini punya pegawai-pegawai yang baik. Pegawai-pegawai ini kan inner circle-nya dia. Ajudannya, asistennya, sekretarisnya, pengawal-pengawal pribadinya. Inilah komunitas Naaman yang sesungguhnya. Dan komunitas-komunitas ini tadi, komunitas yang baik, yang menenangkan, yang memberi hikmat, yang punya kebijaksanaan. Bukan komunitas yang manas-manasin. Gak bilang, iya ya, kurang ajar banget Elisa. Gak tahu Bapak itu siapa, gak sopan, gua tembak deh sekarang. Enggak. Tapi gue punya komunitas yang baik, yang menenangkan, yang punya kebijaksanaan, yang mendorong untuk melakukan kebenaran-kebenaran. Jadi kita pun harus jadi teman komunitas yang seperti itu, yang membawa damai, yang meneduhkan, yang menolong, yang menopang. Mungkin kita tidak selalu bisa memberi solusi, tidak apa-apa. Tapi kita harus bisa ngademin orang, nenangin orang, bukan malah ngomporin. Itu bagian kita. Belajar kayak pegawainya si Naaman. Masa kalah sama pegawai-pegawai Naaman yang orang asing. Kita udah punya Roh Kudus loh. Harusnya kita bisa jadi pegawai-pegawai komunitas yang menenangkan, ngademin orang, meneduhkan orang. Seperti itu ya. Komunitas yang punya hikmat itu pasti bisa memberi saran yang baik, yang benar. Kita harus bisa jadi seperti itu. Akhirnya apa? Karena komunitas yang baik, menenangkan, mengarahkan, menasihati pada kebenaran, akhirnya Naaman ikutlah, nurut. Dia pergilah ke sungai Yordan. Lalu turun 7 kali. Kelar turun 7 kali, dia tahir. Tubuhnya jadi seperti bayi lagi. Bapak dan Ibu, mungkin pada waktu Naaman nyebur 1 kali, bayangin ya, Naaman ini pejabat gede. Orang terkenal karena dia adalah pahlawan. Dia pejabat dan dia adalah penjajah yang punya otoritas di tanah Israel. Dan dia travel dengan pasukannya yang besar itu tadi, pengawal-pengawal pribadinya itu tadi. Maka pada waktu dia berjalan dengan rombongannya turun ke sungai Yordan, itu pasti banyak yang ngikutin. Ya kayak kita aja deh, kalau misalnya Jokowi atau ya siapa pejabat-pejabat kita turun ke komplek kita atau turun kemana gitu, kan iring-iringannya banyak juga. Ada asisten, ada ajudan, ada branwir yang ngikutin gitu ya. Ada ambulan juga ngikutin gitu. Jadi kan masih banyak orang yang nontonin.
Apalagi kalau anak-anak kecil, bukan cuma nonton sekilas, tapi dia nontonin, dia sorakin, apa segala macam, dia ngikutin. Ini juga yang terjadi pada Naaman. Apalagi waktu itu traveling belum pakai mobil, cuma pakai kereta doang. Jadi ya buat ngikutin ya gampang aja gitu, pakai kaki masih ke Uber. Sekarang kalau lari pakai mobil nggak ke Uber, tapi kalau kereta lari ya ke Uber lah. Bayangin Naaman ini diikuti oleh rakyat, turun ke Sungai Yordan. Terus pada waktu dia nyebur kan pasti nggak pakai baju. Dia lepas bajunya. Apa yang terjadi? Disorakin lah, namanya orang lepas baju. Mungkin rakyat juga bingung, ngapain nih orang copot-copot baju gitu. Walaupun bingung, namanya orang ya pasti ada aja yang nyorak-nyorain. Ada aja komentar-komentar. Bayangkan malunya Naaman kayak apa. Diliatin orang, walaupun sudah dipager-pagerin mungkin dengan prajuritnya dia, tetap aja pasti ada yang masih bisa ngintip-intip, apalagi kok naik pohon gitu ya, kayak Sakeus gitu. Keponya orang dari dulu sampai sekarang kan sama gitu. Nah, dia tetap aja malunya kayak apa. Apalagi pada waktu dia lepas udah semua bajunya terakhir, orang lihat, wah ternyata ini kusta. Betapa malunya si Naaman itu tadi. Ingat, orang kusta harusnya dikucilkan. Orang melihat ternyata pejabat yang selama ini kita takuti, kita segani, harusnya dikucilkan. Malunya Naaman kayak apa. Tapi ya tetaplah, untung dia punya komunitas-komunitas yang menenangkan dia. Udah Bapak, nggak apa-apa, nanggung sampai sini, demi sembuh deh, demi sembuh, yang penting sembuh gitu ya. Mungkin ajudannya tetap ngomong, yang penting sembuh Bapak, udah nggak apa-apa, tutup kuping aja Bapak, yang penting sembuh gitu. Akhirnya dia nyebur ke Yordan. Nyebur sekali, mungkin dia lihat, nothing happen. Katanya sembuh, nothing happen. Pak, udah tanggung, basah, kan disuruhnya 7 kali. Mungkin nanti yang kelima, keenam baru ada ngaruh gitu. Akhirnya dia nyebur lagi. Mungkin dia juga lihat, udah kelima kali nyebur, 6 kali nyebur, kok masih nggak ada apa-apa. Mungkin hatinya juga udah mulai bertanya-tanya, mulai dongkol, mulai ragu apa segala macam. Tapi si ajudan tetap menenangkan, bilang, Pak, sekali lagi nyebur. Dan pada waktu dia nyebur ke 7 kali, dia mentas, dia lihat tubuhnya kembali tahir seperti bayi. Teman-teman, lihat. Kenapa Tuhan memilih Naaman, orang Israel? Dan di awal dibilang bahwa oleh dia Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan pun sayang ternyata pada orang non-Israel. Dan Tuhan melihat kualitas dari si Naaman ini tadi. Makanya dari awal Tuhan pun juga mencintai si Naaman. Rupanya si Naaman ini punya kualitas untuk mau tunduk dan taat. Ini, tunduk dan taat ini adalah kualitas orang yang luar biasa. Apalagi tunduk dan taat pada Tuhan. Tunduk dan taat pada Tuhan itu tidak selalu enak. Ada resiko yang harus diambil. Tapi pada saat kita berani tunduk dan taat pada Tuhan, kita pun akan mendapat upah atau berkat dari Tuhan seperti Naaman. Tubuh seorang murid, tubuh seorang anak tahir. Tubuh seorang anak itu apa sih? Tidak ada dosa berarti. Kayak anak kecil lagi. Tidak berdosa lagi. Ini yang diperoleh oleh Naaman. Bagaimana dengan kita? Lewat Naaman kita belajar untuk tunduk dan taat. Walaupun itu tidak enak. Ada resiko, memalukan mungkin untuk kedagingan kita. Tapi ya tetap tunduk dan taat. Naaman bukan hanya disuruh turun ke Sungai Yordan. Sungai Yordan itu namanya turun itu kan ke bawah ya. Pasti ke bawah dan turun ke bawah. Lalu Sungai Yordan itu adalah lembah paling rendah di dunia. Jadi Naaman ini disuruh belajar bukan hanya untuk tunduk dan taat, tapi disuruh belajar untuk rendah hati. Turun ke bawah sampai ke lembah yang paling rendah posisinya di dunia gitu. Belajar untuk rendah hati. Belajar untuk tunduk dan taat dan turun berubah untuk Tuhan.
Dan sampai dia di posisi paling bawah, belum kelar loh. Dia masih disuruh lepas jubahnya lagi. Jubah itu bicara tentang kebanggaan. Kebanggaan kita, apapun itu. Mungkin hari ini kita bangga dengan harta kita, jabatan kita, latar belakang keluarga kita. Apapun yang menjadi kebanggaan kita. Tuhan bilang, lepaskan. Tinggalkan kebiasaan buruk kita. Dan belajar untuk rendah hati. Itu aja. Baru kita akan bisa mendapat tubuh seorang anak. Bapak dan Ibu, dunia menawarkan jalan ke atas. Kebanggaan duniawi. Lewat salon lah, kekayaan lah. Kalau rambut kita bagus, kita bangga. Kalau kita kaya, kita bangga ya. Kalau kita bisa make over, hidung dimancungin, kita bangga. Kalau jabatan kita naik, kita bangga. Kalau follower kita banyak hari ini, yang like kita banyak, kita bangga. Gitu. Tapi Tuhan, konsepnya Tuhan beda dengan dunia. Dunia menawarkan show off, tapi Tuhan menawarkan jalan ke bawah. Melepaskan justru semua kebanggaan itu tadi. Belajar rendah hati, tunduk dan taat. Baru kita bisa mendapatkan upahnya. Jadi Bapak dan Ibu, di sini kita belajar untuk tidak menolak perintah Tuhan. Walaupun perintah itu mungkin memalukan kedagingan kita. Mungkin tidak enak buat kita. Tapi jangan tolak. Dan tetap sabar. Tetap sabar. Kita tidak tahu kapan Tuhan bilang kita cukup. Seperti Naaman disuruh nyeburnya 7 kali, bukan cuma 1-2 kali, 7 kali. Ada proses waktu, makanya harus sabar. Dan biar kita kuat untuk sabar, kita harus punya teman-teman komunitas yang positif. Selain kita jadi orang yang positif bagi orang lain, kita pun juga harus punya teman-teman komunitas yang positif. Jadi kita bisa saling support. Ini kenapa kita masih komit di dalam komunitas, agar kita bisa saling-saling gitu. Tetap sabar. Walaupun nggak terjadi, kayaknya nggak terjadi apa-apa, tetap sabar. Walaupun kayaknya gini-gini aja, tetap sabar gitu. Ini latihan dari Tuhan. Kenapa Tuhan suruh Naaman jebur 7 kali itu? Karena ini ada proses. Untuk sabar itu proses. Ada latihan dari Tuhan. Dan akhirnya ayat yang ke-15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia pada Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Lihat bagaimana orang asing, kafir kali bahasanya hari ini, yang tadinya tidak mengenal Allah. Lalu gara-gara si gadis kecil, budak, yang bukan apa-apa, cuma bermodalkan doa, iman, dan keberanian untuk mewartakan tentang kebenaran firman Tuhan, terus menerus, ternyata menggerakkan sesuatu yang besar. Dari gadis kecil ke nyonya, dari nyonya ke Naaman, ke raja, sampai akhirnya si Naaman mengalami mujizat dari Tuhan, dan dia mengakui bahwa Allah itu hidup. Ini yang tadi aku bilang, kalau kita berani melakukan bagian kita, mewartakan kebesaran nama Tuhan, seperti si gadis kecil. Saat ini tongkat estafet ada di tangan kita. Tapi bila orang mendengarkan apa yang kita omongkan, karena kita bukan hanya mewarta, tapi kita disertai dengan kuasa, dengan integritas di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa transfer roh untuk membukakan hati orang itu. Dan orang itu melakukan kebenaran, dia pun akan bisa mengakui bahwa Allah itu nyata, seperti yang diakui oleh Naaman. Pada saat orang tersebut mengakui bahwa Allah itu nyata, dia akan bisa menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Seperti Naaman,
Pada waktu dia mengakui Allahnya orang Israel, dia pulang, orang pasti nanya dong, paling nggak raja sama istrinya nanya, sembuh nggak kamu? Sembuh nggak kamu? Dan dia pasti bilang, aku sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Allahnya orang Israel lewat Nabi Elisa. Pegawai-pegawai semua itu tadi, pengawal-pengawal ajudannya tadi, ikut rombongannya dia, melihat juga dan tahu bahwa yang menyembuhkan adalah Allahnya orang Israel lewat Nabi Elisa. Betapa luar biasanya hal yang terjadi hanya lewat gadis kecil yang punya keberanian dan integritas untuk mentransferkan rohnya. Ternyata efeknya besar sekali. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini kita belajar. Kita harus bisa menjadi seorang gadis kecil itu yang punya keberanian untuk mewartakan kebenaran dengan bahasa kita sendiri. Tapi kita juga harus disertai dengan sikap hidup yang terjaga. Tapi kita juga harus bisa menjadi seperti Naaman yang punya kualitas untuk taat dan setia. Tunduk dan setia, walaupun tidak mengerti, walaupun up down, tetap tunduk dan setia. Kita juga harus punya kualitas seperti Elisa yang tahu bahwa ada orang lain membutuhkan dan aku sanggup untuk memberikan pertolongan, tawarkan pertolongan tersebut. Tuhan udah kasih aku talenta macam-macam dan kalau aku melihat ada kesempatan, ya udah kita menjadi solusi bagi orang lain. Ini meninggikan nama Tuhan juga. Dan yang terakhir kita belajar untuk menjadi seperti pegawai-pegawainya si Naaman. Jadi komunitas yang mendinginkan, bukan mengomporin, yang menuntun, jadi shoulder to cry on, yang menyemangati agar kita juga bisa menjadi berkat keberadaan kita yang positif bagi orang lain. Pada akhirnya, apapun keadaan kita, mau lagi di posisi Naaman, mau lagi di posisi anak kecil, budak, mau lagi di posisi Elisa, mau lagi di posisi si pegawai-pegawai, apapun keberadaan kita, kita akan selalu bisa meninggikan nama Tuhan. Semoga menjadi berkat. Oke, sebelum doa syafaat, apa ada pertanyaan? Silakan saya mau nanya. Ya Pak. Jadi yang menarik tadi ada dikatakan